Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Imam, ini NU mau muktamar, sudah mendekat sekali ini, udah beberapa terus. Kemudian ada konflik-konflik internal yang sebenarnya tidak prinsip kalau cuman di media sosial jadi rame sekali. Pertama, dari tempatnya aja udah berantem mereka, rebutan di Kediri atau di Jombang, akhirnya menang yang kelompok yang di Jombang. Saya tidak tahu kenapa harus pindah ke Jombang. Yang pihak Kediri kan agak gelo gitu. Terus kemudian nanti milih siapa, itu kan juga NU kuat sekali ternyata. Saya baru lihat di media sosial itu kelompok-kelompok itu apa ya, saling mengunggulkan calon-calonnya itu. Karena disinyalir itu ada calon yang pro pemerintah, ada yang bukan tidak anti pemerintah, tidak dekat dengan pemerintah. Salah satu contohnya adalah Menteri Agama, itu salah satu contoh calon itunya. Terus oleh karena itu menurut jenengan bagaimana seharusnya NU mengatasi hal itu supaya tidak terjadi friksi itu Pak di dalam muktamar nanti, supaya tidak berantem itu loh, kasihan toh baca NU seperti itu. Terus pun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melihat NU itu sebetulnya ya mudah itu ya, sulit Mas Habib. NU itu kan organisasi sosial keagamaan. Menjadi ada itu, didirikan oleh para kiai itu untuk apa? Kan sebetulnya kan untuk dakwah ya. Dakwah itu sebetulnya kan untuk bagaimana agar agama itu dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat. Ya. Dan dengan berpedoman kepada agama itu lalu bisa damai, bisa selamat ya, di dunia maupun juga di akhirat kan. Itu sebetulnya inti agama itu. Karena itu saya selalu nyebut bahwa NU itu ya meneruskan misi kerasulan. Karena ada agama dan ulama itu adalah warasatul anbiya itu. Maka dengan mendirikan NU ya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kehidupan itu diwarnai atau dipandu oleh agama. Karena itu yang saya pahami, NU itu bukan dari sisi organisasinya itu. NU itu menurut hemat saya adalah menjadi kelihatan NU dan tidak itu dari sifatnya, kalau saya Mas Habib. Menjadi NU itu bukan dari benderanya, bukan dari simbol-simbolnya, tapi dari sifatnya. Nah, sifat NU itu apa? Sifat NU itu yang ngikuti sifat yang diikuti ialah Rasul. Sidik ya, amanah, tabligh, patonah. Nah, kalau NU menggunakan sifat NU, maka sebenarnya dalam keadaan apapun, termasuk juga dalam muktamar itu ya menjadi damai. Tidak ada friksi-friksi, apalagi lalu terjadi fisik, konflik, itu tidak ada. Ada konflik fisik loh. Nah itu. Nah karena itu kalau sampai terjadi konflik, lalu berseteru, lalu kemudian memutus hubungan silaturahmi, itu merasa NU tapi tidak bersifat NU. Nah, persoalannya itu lalu kemudian yang terjadi ribut itu di mana kan itu kan. Saya terharu sekali Mas Habib. Saya melihat YouTube itu. Ada orang dari Palembang. Datang ke Jombang itu pakai sepeda pancal loh, bayangkan. Untuk muktamar nih. Untuk muktamar itu. Sarung lagi, pakai sarungan lagi. Nyampe itu di Jombang, lalu kemudian disambut gitu. Nah ini kan harus kita baca sebetulnya. Di tingkat bawah itu kecintaan kepada NU itu kan cukup kuat, luar biasa. Bayangkan bahkan fanatik. Bayangkan dari Palembang sampai Jombang naik sepeda pancal untuk ikut muktamar. Palembang Jakarta kan jauh sekali. Jakarta Jombang kan masih jauh. Naik sepeda pancal, bayangkan, demi NU. Itu kan bisa kita pahami betapa cintanya masyarakat bawah itu terhadap NU. Dan saya kira memang yang ditunjukkan di YouTube itu, di video itu bukannya ya satu itu, tapi sebetulnya itu orang yang seperti itu di lingkungan NU itu jumlahnya banyak sekali.
Dan kalau Muktamar kan datang berbisnis. Iya, dan masyarakat itu menjadi mencintai NU itu ya karena sifat-sifat yang indah itu tadi. Yang sidik, amanah, tablek, dan patonah itu. Karena itu mestinya apa yang terjadi di tingkat bawah itu harus dibaca oleh pimpinannya. Karena itu akan ada muktamar seperti ini, paling-paling orang yang mengatakan ini ada muktamar. Mereka menyambut gembira kan itu kan. Karena itu di tingkat bawah itu tidak ada masalah sebetulnya. Di tingkat bawah itu tidak ada konflik-konflik yang seperti itu. Yang di atas kadang atau tengah. Jadi yang jadi problem itu ya di tengah ke atas. Di tengah, di tingkat kabupaten, kota ke atas. Tapi kalau di tingkat kecamatan ke bawah itu tidak ada. Mereka masih yasinan, mereka masih istighosa, mereka masih tahlil, mereka masih kuat banget itu. Dan tidak peduli dengan persoalan-persoalan seperti itu. Karena itu kalau saya lihat sebetulnya problem itu bukan problem yang diurus. Tapi yang problem itu yang urus sebetulnya, pengurusnya. Ini yang jadi lucu jadinya. Biasanya itu yang jadi lucu, yang jadi masalah itu kan yang diurus. Itu yang menjadi masalah itu pengurusnya. Pengurusnya malah justru perlu diurus kan itu. Sedangkan masyarakatnya itu tanpa diurus pun sebetulnya juga sudah jalan. Karena itu sebetulnya ada sesuatu yang sangat menarik, Mas Habib. Organisasi keagamaan yang namanya NU ini. Organisasi itu kan menjadi tertata rapi itu kan karena diurus dengan baik. Tapi belajar dari NU itu, sebetulnya NU itu tidak ada pengurusnya juga jalan loh. Jalan. Jadi NU itu tidak diurus, atau sekarang ini sebenarnya juga tidak diurus. Sebagian. Iya. Di tingkat bawah itu loh Mas Habib. Karena memang urusan NU itu apa? Urusan NU itu ngurusi akhlak kok. NU itu ngurusi akhlak ini. NU itu sebetulnya kan seperti zaman kenabian. Kalau kita mempelajari sejarah Nabi kan tidak berjuang bagaimana agar masyarakatnya dikaya kan tidak. Agar lalu kemudian menjadi paling-paling kalau pendidikan juga bukan pendidikan sains dan teknologi ya zaman itu Mas Habib. Zaman itu. Dan kalau sains teknologi itu bisa diurus sendiri oleh manusia tanpa ada rasul kan. Tanpa ada rasul sebetulnya masyarakat itu juga bisa menjadi kaya. Yang diurus oleh rasul itu bagaimanalah terjadi kejujuran, terjadi keadilan, terjadi bagaimana kedamaian, mengenalkan diri sendiri, mengenalkan siapa Rasul, mengenalkan siapa Allah, kan itu. Mengenalkan bagaimana agar terjadi keadilan, kejujuran, itu sebetulnya itu. Agama itu di situ. Mengenalkan pada Tuhan. Mari saya ditanya, gimana sebetulnya intinya agama? Agama itu sebetulnya ngajak kita kenal diri sendiri. Kenal siapa Rasul, nabinya. Kenal siapa Allah, kenal tempat pembinaan ruhani ini. Itu. Lalu dengan begitu itu maka menjadi bagus sebetulnya kalau ini semua dikenal. Itu. Sehingga tidak terlalu sulit. Dan yang diurus agama itu adalah hal-hal yang tidak bisa diurus sendiri oleh manusia, Mas Habib. Sementara yang manusia sendiri mengurusnya, itu disuruh untuk ngurus sendiri. Makanya lalu agama itu kan antum a'lamu bi umuri dunyakum, Mas Habib. Karena itu maka dari pemahaman seperti ini, misalnya NU tadi kan, NU itu memang kalau di tingkat bawahnya ya tidak ada masalah. Mereka ya aman-aman saja kan itu kan. Tidak ada konflik, tidak ada apa-apa sebetulnya. Damai-damai saja. Jadi yang menjadi masalah itu justru karena diurus itu. Lalu yang lebih aneh lagi itu, yang masalah bukan yang diurus tingkat bawah, yang masalah itu para pengurusnya. Waduh. Problem NU itu bukan pengurusnya. Problem NU bukan yang diurus. Problem yang di NU itu adalah orang-orang yang merasa mengurus NU. Makanya perlu juga bertanya masing-masing kepada diri mereka sendiri. Akui apa benar ngurus NU gitu kan.
Kalau saya itu harus berlomba-lomba misalnya nyimpang, lakukan penyimpangan di dalam muktamar macam-macam itu, perlu bertanya pada diri sendiri, apa benar aku ini mau ngurus NU? Jangan-jangan dia itu ikut menjadi pengurus, NU bukan tambah baik, NU malah tambah berantakan. Karena diurus oleh dia itu. Seringkali tujuan individunya yang kuat. Makanya itu, ketika menjadi pengurus itu sebetulnya mau apa? Pengurus NU itu karena itu urusan agama, maka seharusnya bagaimana agama itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri dulu, baru lalu ketika dirinya sendiri sudah melaksanakan, ngajak anaknya, ngajak tetangganya, ngajak banyak orang. Bagaimana misalnya dalam kegiatan ritual, bagaimana setiap hari 5 kali sehari semalam harus sholat misalnya ngajak jamaah di masjid kan itu. Itulah, lalu kemudian banyak membaca Al-Quran, lalu kemudian sholat malam, kemudian memperhatikan yang lemah, yang miskin. Bagaimana itu dilaksanakan? Bagaimana agar kanan kirinya itu menjadi pinter, menjadi cerdas, lalu bermusyawarah. Nah, ketika dia itu melakukan dan lalu kemudian setelah melakukan dirasakan bahwa agama itu memang menjadi enak, baru lalu kemudian tiru meniru, contoh mencontoh, itulah dakwah sebetulnya itu. Begitu mau sederhananya. Iya, sebetulnya sederhana itu, bukan lalu kemudian ngurus bagaimana masyarakat itu ekonominya menjadi maju, baik, menang bagi negara lain. Itu bukan urusan NU. Urusan NU itu adalah urusan bagaimana memajukan negara itu, bagaimana menjadi tertib, itu urusan negara. Dan urusan politikus juga. Urusannya sendiri. Walaupun mungkin politik. Jadi sebetulnya jangan yang merasa menjadi pengurus itu tidak tahu apa fungsinya. Apa yang seharusnya diurus oleh NU itu sendiri. Karena itu maka problem itu bukan problem di bawah. Problem itu ada pada pengurusnya. Pengurusnya lah yang perlu diurus gitu. Karena itu mungkin yang tidak paham itu pengurusnya itu, masa pengurus NU sampai lalu seperti yang dikatakan Mas Habib, konflik macam-macam itu. Berarti dia tidak tahu sebetulnya apa dirinya sebagai pemimpin NU itu siapa, tidak tahu sebetulnya. Lah karena dia tidak tahu dirinya sebagai pemimpin NU inilah, maka lalu bermasalah. Jadi ini adalah contoh orang yang tidak tahu dirinya. Tidak tahu dirinya bahwa dia itu adalah pemimpin NU. Kalau dia tahu dia sebagai pemimpin NU, pasti tidak akan Mas Habib. Untuk melakukan hal-hal yang menjadikan ribet itu ini. Karena itu paling damai, di antara sekian komunitas, yang paling damai seharusnya ya di komunitas agama. Seharusnya. Kalau di komunitas agama tidak damai, maka siapa yang mau ikut agama? Beragama itu kan ingin damai. Kalau kemudian kalau beragama lalu harus bertengkar, untuk apa beragama? Apalagi diajak bertengkar. Iya, seperti misalnya kemarin saya dicontohkan bahwa NU itu sedang turbulen katanya Mas Habib. Toh nanti akan berhenti sendiri. Loh, kalau NU diumpamakan sebagai pesawat yang sedang turbulen, siapa yang mau ikut menjadi penumpang pesawat itu? Jangankan mau beli tiket untuk ikut naik. Yang di dalam saja itu minta turun kan gitu, walaupun uangnya tidak dikembalikan. Sama dengan misalnya kita merenangkan NU. Kalau NU ribut, siapa yang mau jadi NU? Yang jadi NU pun akan bertanya, apa saya ini perlu diikut orang yang ribut kayak gini? Karena itu sebetulnya dilihat dari sisi dakwah, kehilangan segala-galanya sebetulnya. Kalau ini tidak dipahami oleh para pengurusnya itu, makanya pengurus yang tidak paham dia menjadi pengurus. Saya kira itu Mas Habib. Mudah-mudahan muktamar ini nanti ada kedamaian. Amin. Mudah-mudahan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.